Kristus menyempurnakan untuk selamanya orang-orang yang dikuduskannya. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Tentang hal itu, Roh Kudus pun memberi kesaksian kepada kita, sebab ia sendiri bersabda, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka pada hari-hari yang akan datang. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seorang penabur keluar untuk menabur. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu,
lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan pada hari ini tentang firman-Mu pelita bagi kakiku. Dalam Markus 4 ayat 20 dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, lagu ini selalu terngiang di hati saya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bacaan kitab suci hanya akan menjadi bacaan biasa bila kita tidak mendengarkan dan menyambutnya. Mendengar berarti menyimak, memperhatikan, dan berfokus. Sedangkan menyambutnya berbicara tentang bagaimana kita menerimanya dengan hati terbuka. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris versi The Message, kata menyambut ini diterjemahkan dengan kata embrace atau memeluk. Bila diterjemahkan secara bebas, berarti juga menjaga dan memelihara. Jadi, lewat bacaan dan renungan pribadi, juga saat mendengarkan khotbah dalam perayaan Ekaristi, kita perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan menerima firman itu dalam hati kita. Selain itu, kita perlu menjaganya dengan cara mempraktekannya dalam perbuatan. Nah, dengan demikian, firman Tuhan baru sungguh dapat menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Nah, hari ini, mari kita memandang kepada Tuhan Yesus. Berakarlah di dalamnya, jadikanlah firman Tuhan sebagai roti hidup. Bertumbuhlah atas dasar firman Tuhan dan jadilah kuat. Niscaya kita dapat berbuah sesuai dengan kehendak-Nya. Sudahkah saya mendengar firman Tuhan dan menjaganya dalam hidup saya? Semoga Tuhan memberkati. Amin.